Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran IPA. Ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu mau mengabsen dulu ya. Hari ini siapa ya saja yang tidak masuk? Di sini ada ya di agenda kelas. Bentar ya. Siti Hodijah kemana nih? Alfa. Dengan Alfiandi, Alfa juga. Oh, yang mana? Oh, yang ini ya. Ini yang kemarin. Ahmad Rifai, 4 orang ya. Ahmad Rifai sakit, Siti Hodijah, Alfa, Ridho Alfa, Nur Faizah Alfa ya. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar tentang ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu ada komponen abiotik dan komponen biotik yang saling berinteraksi atau memiliki hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan pembelajaran hari ini, nah, kalian akan mendiskusikan bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem atau lingkungan hidup. Ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengaruh manusia yang positif terhadap ekosistem. Melalui studi literatur, peserta didik dapat mendeskripsikan pengaruh manusia yang negatif terhadap ekosistem. Melalui studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan upaya-upaya menanggulangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem atau lingkungan hidup. Coba berdasarkan ketiga gambar ini, kamu buat satu pertanyaan. Ini aktivitas alami ya, bukan akibat aktivitas manusia. Tapi kalau yang nomor 2 dan 3 ini berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, coba kamu rumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan gambar nomor 2 dan 3. Bagian kelompoknya dengan cara berhitung saja. Berhitung nomor 1 sampai 5. Nanti misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini balik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti nomor yang sama berkumpul dalam satu kelompok. Jadi yang merasa nomor 1 berkumpul dengan yang sesama nomor 1. Yang nomor 2 berkumpul dengan sesama nomor 2. Ya, coba berhitung dari sini. Nomor ya yang keras. 1, 2, 3, Azmi 3, 4, 5. Balik lagi 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok. Nanti presentasi waktunya cukup. Jadi kelompok 1 mendahulukan mengisi nomor 1. Kelompok 2 mendahulukan mengisi nomor 2. Kelompok 3 mendahulukan mengisi nomor 3. Kelompok 4 mengutamakan mengisi nomor 4 dulu. Kelompok 5 mengisi nomor 5. Nah, kalau kelompok 1 misalnya nomor 1-nya udah diisi. Nah, nomor 2, 3, 4, 5-nya juga harus diisi. Jadi bukan diisi nomor 1 aja, semuanya diisi. Cuman karena kelompok 1 nanti akan mempresentasikan yang nomor 1, jadi nomor 2, 3, 4 dikerjakannya nanti ya setelah nomor 1-nya selesai. 5, diisi nomor 5 dulu. Kelompok 4 ya udah nomor 4 dulu. Ini apa, Bu? Gambar apa coba tuh? Nomor 4. Gambar apa ini? Ada asap. Ini ada asap nih. Ini apa nih? Gambar apa? Bangunan apa nih? Ada asapnya. Kalau keluar asap, ya gedung apa kalau keluar asap ini? Ya pabrik. Terus ini nih apa nih? Mobil. Ini ada asapnya juga. Tuh, jadi apa? Coba ditulis. Ya. Sok ditulis. Yang terlihat dari gambar tersebut apa? Dampak negatifnya apa nih? Ada pabrik mengeluarkan. Ya. Ada pabrik mengeluarkan asap, kendaraan bermotor mengeluarkan asap, dampaknya apa? Tuh, lihat, ini gambar apa nih? Orang batuk-batuk.
Ya, orang lagi batuk-batuk. Ya. Ini kelompok 5. Ya, dikerjakan nomor 5 dulu. Udah. Coba nomor 5 apa nih? Gambar apa? Kapal. Apa lagi apa? Lagi iwak. Ya, menangkap ikan. Ini ada manfaatnya enggak? Kalau ada apa dijelaskan. Terus ada dampak negatifnya enggak nih kalau kapal menjaring ikan pakai jaring yang besar? Ini disebut jaring pukat harimau karena besar ya kayak mulutnya harimau. Jadi ya ini namanya jaring pukat harimau. Ada positifnya ada enggak? Kalau nggak ada ya tulis tidak ada. Dampak negatifnya apa? Kalau orang atau nelayan itu menangkap ikan pakai jaring pukat harimau yang ukurannya sangat besar. Terus kalau ada dampak negatifnya, cara menanggulangi atau minimal mengurangi dampak negatifnya apa? Ya. Sok cari aja di. Iya. Ya, penerbangan. Terus dampak positif. Ini dampak negatif. Iya, dijelaskan. Untuk menanggulangi dampak negatif itu apa? Tanah longsor. Merusak habitat hewan dan banjir. Longsor. Udah Bu. Merusak habitat hewan. Upaya-upayanya Bu. Menanam pohon kembali dan melakukan reboisasi. Kelompok 2 ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terlihat pada foto tersebut? Daun kering yang dibakar, pembakaran sampah. Ya, daun kering dan sampah yang sengaja dibakar ya. Terus Apakah ada dampak positif atau manfaat dari aktivitas manusia tersebut? Karena dapat mengurangi volume sampah, pengendalian hama dan potensi menghilangkan energi. Apakah ada dampak negatif akibat yang merugikan dari aktivitas manusia tersebut? Jelaskan. Ada. Udara menjadi kotor, cemar, asap pembakaran. Jelaskan upaya-upaya yang dapat untuk menanggulangi dampak negatif akibat aktivitas manusia tersebut. Mengolah sampah organik menjadi kompos, mengolah sampah organik menjadi pupuk cair, mengolah sampah organik menjadi briket, mendaur ulang sampah, memantau lingkungan sekitar, membentuk kelompok peduli lingkungan. Terus apa? Ini sudah. pertama apa? Karena membuangnya di sungai jadi mencemari lingkungan. Terjadi pencemaran air sungai. Menghemat energi dapat Penanggulangannya menghemat energi adalah menggunakan air listrik dan bahan bakar dengan bijak. supaya tidak terjadi pencemaran sungai, katanya menghemat energi dengan menghemat menggunakan air
listrik dan bahan bakar. Tepat tidak? Tepat tidak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa? Yang Asia. Ini dulu. Apakah yang terlihat pada gambar tersebut? Pukat hela dasar berpalang neprostut. Pukat hela dasar berpapan. Pukat hela dasar dua kapal. Pukat hela dasar udang. Apakah ada dampak negatif akibat yang merugikan dari aktivitas tersebut? Akan menyebabkan kerusakan daya alam, contohnya ikan di laut akan punah. Jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif akibat aktivitas manusia tersebut. Melakukan penghijauan dan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian hutan, menggunakan produk dalam negeri, menghemat penggunaan air dan listrik, melakukan 3RC, menggunakan energi alternatif, menjaga lingkungan sungai dan selokan, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Coba ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada. Ibu akan mengkoreksi itu maksudnya ini upaya penanggulangan yang berkaitan dengan aktivitas nomor 5, bukan secara keseluruhan ya. Jadi tadi keuntungannya kalau di situ aktivitasnya aktivitas pelaut atau nelayan menangkap ikan menggunakan jaring besar yang disebut jaring pukat harimau. Karena mungkin seperti mulut harimau ya, pas mau makan tuh besar, lebar. Nah itu manfaat atau keuntungannya bagi nelayan ya bisa menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak karena ukuran jaringnya sangat besar. Dampak negatifnya ya betul ya. Jadi karena ikan yang ditangkap jumlahnya sangat banyak, itu bisa mengurangi populasi ikan dengan cepat. Karena ikan yang terjaring itu bukan cuma ikan dewasa yang berukuran besar, ikan-ikan kecil juga anak-anak ikan ikut terjaring. Jadi bagaimana upaya penanggulangannya? Supaya populasi ikan tetap terjaga. Ya, supaya populasi ikannya tidak banyak berkurang. Bagaimana caranya? Jadi dibatasin penangkapan ikannya maksimal berapa kuintal atau berapa ton, dan ikan yang kecil dilepaskan, tidak boleh menangkap ikan-ikan yang kecil. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulan tadi kan masalah yang yang kalian bahas kan tentang bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ada yang ini mau mempresentasikan kesimpulannya di depan? Yaitu dapat memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap lingkungan. Ya. Kalau dampak positifnya tidak masalah ya, yang menimbulkan masalah itu dampak negatifnya seperti tadi, pencemaran lingkungan, pencemaran sungai ya tadi, terus pencemaran udara, pencemaran tanah, tadi adanya tumpukan sampah, terus kerusakan ekosistem atau kerusakan alam. Ya, sehingga apa? Untuk menanggulangi dampak negatif tersebut, manusia harus bijak ya dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ekosistem atau lingkungan hidup harus bijak. Contohnya tadi ya, seperti tadi
pohon di hutan jangan bercerita. Kemudian apa lagi? Membuang sampah di tempat sampah. Sampah yang bisa didaur ulang didaur ulang. Yang bisa dijadikan kompos juga kompos. Jadi itu kesimpulannya ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jadi tugas untuk pertemuan berikutnya kalian baca tentang pencemaran lingkungan dan upaya penanggulangannya. Masih melanjutkan ini. Coba kalian isi refleksi di Google Form. Mikron, kalian isi refleksi tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Mempelajari materi berikutnya yaitu tentang pencemaran dan upaya penanggulangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.